Ya, puji Tuhan kita ada di minggu ke-52 di tahun 2023. Semua karena kemurahan Tuhan, dan tadi kita udah sama-sama dengar bagaimana kebaikan Tuhan itu begitu luar biasa. Tadi Bro Berry kesaksian diawali dengan sebuah pertanyaan, siapa di sini yang pernah kecewa sama Tuhan? Sangat mungkin kita semua pernah ngalamin kekecewaan sama Tuhan. Salah satu penyebabnya adalah karena masalah pergumulan yang begitu mendadak, begitu tiba-tiba yang menghantam kehidupan kita. Hari ini saya kasih judul firman Tuhan, follow. Saya tahu semua kita punya kerinduan, punya keinginan untuk kita bisa mengikuti Yesus sampai akhir hidup kita. Untuk kita bisa setia. Tadi pujian yang bagus banget juga keluarga Bro Andi naikkan bahwa mengiring Yesus itu jadi kekuatan. Mengikuti Yesus itu jadi sukacita, jadi kesukaan buat kita. Dan pujian itu di akhirnya nyatakan bahwa dengan anugerah-Mu kita dimampukan untuk menjadi hamba. Dan itu menjadi kerinduan setiap kita. Nah, kita mau belajar sore ini bagaimana sih kehidupan yang mengikuti Yesus, supaya kita nggak salah konsep, supaya kita nggak salah persepsi, dan akhirnya kita tenggelam di dalam kekecewaan. Kita akan mulai firman Tuhan dari Markus 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Bagian yang pertama itu saya kasih bold merah. Kita mau bicara tentang bagaimana Yesus memanggil orang yang dikehendakinya. Saudara, ternyata untuk kita bisa menjadi pengikut Yesus, untuk kita bisa menjadi orang yang menjadikan Yesus sebagai, tadi Bu Gembala doa, sebagai terang yang kita fokus, kita ikuti perjalanannya, kita ikuti firman-Nya dan sebagainya. Itu ternyata bukan sebatas keputusan kita. Sering kita dengar ya, kita memutuskan untuk percaya kepada Yesus. Kita sering dengar bahwa orang-orang katakan, aku yang membuat keputusan untuk aku bisa setia iring Yesus. Statement itu sepertinya oke, tapi kalau kita renungkan, statement itu terfokus kepada aku dan kepada saya yang ambil keputusan. Tapi lewat firman Tuhan ini, bagian pertama ini kita bisa lihat dengan jelas bahwa murid-murid Yesus bisa jadi pengikut Yesus, mereka bisa jadi murid Yesus itu bukan karena mereka yang mau, tapi karena Yesuslah yang memanggil, Yesuslah yang memilih mereka. Nah, kita bicara tentang Yesus memanggil, Yesus memilih, ini bicara tentang inisiatif Yesus. Lalu standar Yesus apa sih? Gitu ya. Apa sih yang jadi standar Yesus untuk memilih 12 orang ini untuk menjadi pengikutnya? Kita akan lihat Markus 3 ayat 16 sampai 19 ya. Ke-12 orang yang ditentukan itu siapa aja? Kita akan lihat apa yang jadi standarnya di sini. Ke-12 orang yang ditetapkan itu ialah Simon yang diberi nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, Yohanes saudara Yakobus, dan yang keduanya diberi nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ternyata standarnya Yesus memilih 12 orang ini untuk menjadi pengikutnya ini sangat menarik. Kalau kita lihat ketika Yesus memilih mereka, Petrus, Yohanes, Yakobus, ya, di situ juga ada yang lainnya juga Andreas gitu. Mereka adalah nelayan, saudara. Mereka adalah nelayan, mereka adalah orang-orang yang memiliki mata pencaharian yang dipandang biasa-biasa saja. Bahkan Andreas, selain dia adalah seorang nelayan, Andreas juga merupakan seorang murid dari Yohanes Pembaptis. Lalu ada Bartolomeus di situ. Bartolomeus adalah satu-satunya dari 12 murid Yesus, satu-satunya yang merupakan seorang bangsawan. Dia punya kedudukan. Tapi Yesus pilih dan Bartolomeus mau.
Yang menarik Bapak Ibu, ada tuh yang namanya Matius. Bartolomeus punya kedudukan seorang bangsawan, diasumsikan karakternya baik gitu ya, perilakunya oke, menjaga sikap. Berbanding terbalik dengan nama selanjutnya, itu Matius. Matius ini siapa? Matius ini didapati oleh Yesus, dipanggil oleh Yesus ketika dia ada duduk di rumah cukai. Dia adalah seorang pemungut cukai. Dan pemungut cukai di zaman itu merupakan orang yang sangat berdosa, karena mereka adalah orang Israel, tapi mereka bekerja untuk orang Romawi yang menjajah Israel. Dan ketika mereka bekerja, mereka menambahkan sejumlah nominal uang untuk kehidupan mereka. Pemeras yang sangat luar biasa. Itu Matius. Lalu di situ ada seorang yang bernama Simon, orang Zelot. Orang Zelot ini adalah kelompok ekstremis, Bapak Ibu. Jadi waktu itu bangsa Israel itu dijajah oleh bangsa Roma sekian tahun lamanya, dan orang Yahudi merindukan ada kemerdekaan bagi Israel. Dan muncullah satu kelompok yang disebut dengan kelompok orang Zelot. Mereka ini memperjuangkan kemerdekaan Israel dengan cara yang kasar. Dengan cara berperang gitu ya, dengan cara yang anarkis. Ini orang Zelot. Dan salah satu dari orang Zelot itu yang bernama Simon itu dipilih untuk menjadi murid Yesus. Dan di sini Markus tuliskan ada satu orang yang namanya Yudas Iskariot. Kita semua tahu, Bapak Ibu. Yudas Iskariot ini adalah seorang yang kelak akan mengkhianati Yesus. Perenungannya, dia tahu, Yesus tahu nggak? Yudas itulah yang akan menjual dia. Yesus tahu. Tapi dia tetap dipilih oleh Yesus untuk menjadi pengikutnya, untuk menjadi muridnya. Di sini kita bisa lihat, saudara, bahwa Yesus memilih 12 orang itu, standar yang Yesus tetapkan bukanlah standar yang kompeten di mata dunia. Di slide saya tuliskan, Yesus tidak memilih orang yang kompeten secara dunia untuk mengikut dia. Bahkan yang ditolak dunia itu dipilih oleh Yesus untuk menjadi muridnya. Saudara, ini menjadi gambaran buat setiap kita. Lagi-lagi saya mau ingatkan bahwa penetapan Yesus untuk kita bisa percaya kepada dia, untuk kita bisa menyerahkan diri kepada dia, untuk kita bisa yakin penuh bahwa dia adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Itu bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, bukan karena kita rajin melayani atau kita lahir dari keluarga Kristen. Tapi itu semua semata-mata karena Allah yang memilih kita untuk mendekat kepada Dia. Allah yang memilih kita untuk kita punya hubungan yang khusus, punya hubungan yang spesial dengan Dia. Mungkin saudara bertanya begini, waktu itu kan murid-murid dipanggil sama Yesus, dipilih sama Yesus, ayo kamu sini, gitu ya. Lalu bagaimana dengan kita sekarang? Mungkin ada yang ragu saat ini di tempat ini, apakah aku sungguh-sungguh dipilih? Apakah aku sungguh-sungguh dipanggil untuk aku menjadi pengikut Yesus seperti 12 murid yang lain? Bapak Ibu, mungkin kita tidak mengalami zaman seperti murid-murid dipanggil oleh Yesus, yang Yesus bisa melambaikan tangan, sini kamu, aku pilih kamu jadi muridku. Kita nggak ngalamin zaman itu. Tapi lagi-lagi saya mau ingatkan, kita hidup di zaman anugerah. Zaman di mana Yesus tidak lagi memanggil dengan lambaian tangan. Zaman di mana Yesus tidak lagi mungkin dengan audible memanggil nama Yusuf untuk menjadi pengikutnya. Tapi hari ini ada satu panggilan yang sangat indah, ada satu panggilan yang luar biasa, yaitu lewat apa? Lewat pengorbanan Yesus Kristus. Di slide saya tuliskan, hari ini kita hidup di zaman anugerah. Panggilan bagi kita hari ini untuk kita menjadi pengikut Yesus, untuk kita bisa percaya kepada Yesus itu lewat apa? Lewat pengorbanan Yesus dan lewat pertolongan Roh Kudus, yang akhirnya membuat kita mampu percaya penuh bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ya, seringkali, sekali lagi saya katakan bahwa seringkali kita ngerasa gini, aduh aku mah
nggak didatengin sama malaikat gitu ya. Aku mah nggak denger audible gitu. Terus apalagi denger ada orang yang berkata gini, aku denger suara Tuhan gitu. Ya, Tuhan berkata aku jadi pengikutnya dan sebagainya. Itu urusan mereka. Tapi hari ini saya mau katakan, kalau kita nggak dapat suara audible, kalau kita nggak didatengin malaikat, kalau tidak ada tangan yang melambai kepada kita untuk mengajak kita jadi pengikut Yesus, jangan berkecil hati. Karena sesungguhnya pengorbanan Yesus itu merupakan panggilan yang sangat kuat. Pengorbanan Yesus itu, karyanya di kayu salib itu merupakan panggilan yang sangat kuat untuk kita bisa masuk, mendekat kepada Dia. Paulus pernah berkata dalam 2 Timotius 1, Paulus berkata kepada anak rohaninya yang bernama Paulus berkata kepada Timotius anak rohaninya dalam bahasa Indonesia yang masa kini, firman Tuhan katakan gini, Allah menyelamatkan kita dan memanggil kita supaya menjadi umatnya sendiri. Ia melakukan itu, ia memanggil dan menyelamatkan kita itu bukan berdasar apa yang sudah kita kerjakan, melainkan berdasarkan rencananya sendiri dan rahmatnya. Ia memberikan kita rahmatnya, lebih jelas dikatakan melalui Kristus Yesus sebelum dunia ini diciptakan. Dan sekarang Allah menunjukkan rahmatnya itu kepada kita dengan kedatangan Raja Penyelamat kita, Kristus Yesus. Yesus mengalahkan kuasa kematian dan membawa hidup yang abadi melalui kabar baik itu. Wow! Bapak Ibu sadarilah bahwa kita hari ini kita bisa diselamatkan, kita bisa dipanggil untuk menjadi umat Tuhan itu bukan berdasar apa yang sudah kita kerjakan. Jadi ibarat tadi murid-murid ya, mungkin kita ini ada di sini yang nelayan gitu ya. Atau kita ini ada orang jahat seperti Matius, seorang pemungut cukai. Atau kita ini punya latar belakang yang sangat buruk. Kita hidup di dalam dunia di mana penerimaan itu sangat ditentukan oleh pencapaian. Lu punya pencapaian segini, lu bisa ikut sama gua, gitu ya. Lu pencapaian segini, lu bisa ada di downline gua, misalnya gitu. Tapi itu tidak dilakukan oleh Yesus. Karena kalau Yesus jadikan standarnya itu sebagai alat untuk kita harus sampai standarnya baru kita boleh mendekat sama Dia, nggak ada satupun di antara kita yang bisa percaya sama Yesus. Saya mau ingatkan kembali, hari ini kalau kita bisa percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, sekalipun masalah pergumulan begitu hebat, sekalipun sepertinya Tuhan meninggalkan kita di tengah fase kehidupan yang begitu mengerikan, tapi kita bisa tetap percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mau katakan, Anda dan saya ada dalam rencana Tuhan yang begitu indah. Rencana apa? Rencana Dia untuk memanggil dan menyelamatkan kita. Ya. Tanggal 12 Desember beberapa di antara kita pergi ke penjara, kita pelayanan penjara. Sebelum 12 Desember itu saya beberapa bulan sebelumnya rutin ke sana seminggu sekali, sebulan sekali. Dan ada beberapa yang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, apakah Tuhan Yesus masih mau menerima saya? Wah, kenapa Pak? KTP saya udah ganti agama. Saya udah tinggalin Dia. Dan saya katakan, Bapak hari ini percaya gak kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Iya, saya percaya. Dan saya mau katakan, kepercayaan itu pun merupakan bentuk anugerah Allah memanggil kita. Jadi hari ini, siapapun nama kita di tempat ini, saya mau katakan, Anda dan saya adalah orang-orang yang dipanggil. Katakan dipanggil. Untuk kita bisa percaya kepada Yesus. Bukan cuma dipanggil, hai sini. Tapi kita ditaruh Roh Kudus dalam diri kita sehingga kita mampu percaya kepada Dia yang gak pernah kita lihat. Betul ya? Itu semua karena anugerah Tuhan. Di slide saya tuliskan, Yesus memanggil kita menjadi pengikutnya.
Yesus Kristus memanggil kita menjadi murid-Nya dengan terlebih dahulu menyatakan kasih dan penerimaan yang begitu sempurna bagi kita manusia berdosa. Saudara, kalau dunia ini mau menerima kita kalau kita mencapai standar yang ditetapkan, Yesus tidak melakukan hal yang demikian. Yesus terlebih dahulu menyatakan kasih dan penerimaan yang begitu sempurna bagi kita manusia berdosa. Dan lewat penerimaan yang begitu luar biasa, akhirnya kita punya kerelaan untuk kita menjadi murid-Nya. Untuk kita bisa menjadi pengikut-Nya. Jadi murid Yesus itu susah atau gampang? Secara daging sangat sulit. Maka dari itu, perlu hati yang diubahkan. Bagaimana cara Tuhan mengubahkan hati kita? Dengan menunjukkan kasih yang begitu sempurna. Yang kita sadar bahwa kita itu sebetulnya tidak layak menerimanya karena kita sudah banyak mengecewakan Dia. Ketika kita menyadari hal itu, hati kita luluh. Dan ketika hati kita luluh, kita dengan sukacita, kita dengan rela hati, tidak dengan paksaan, kita mengikuti Yesus. Pujian tadi yang keluarga Andri sampaikan, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kenapa anugerahnya mampu menjadikan kita hamba yang terus setia sama Tuhan? Karena lewat anugerahnya kita disadarkan bahwa kita dikasihi lebih dari yang kita bayangkan. Akhirnya hati kita berubah dan hati kita rela. Kita kembali. Bagian yang kedua. Yesus memanggil dan ini yang terjadi saudara. Next. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit dan seterusnya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai Dia. Jadi setelah 12 orang itu dipilih, bukan asal dipilih. 12 orang ini ditetapkan untuk menyertai Yesus. 12 orang ini dipilih untuk dekat dengan Yesus karena Yesus memilih mereka. Di mana Yesus berada, di situ mereka berada. Dan kita tahu bagaimana kualitas mereka 12 orang ini, latar belakang mereka sangat amburadul. Dan saya mau katakan Bapak Ibu, dalam perjalanan kerohanian mereka bersama Yesus, kualitas iman mereka pun amburadul. Kualitas iman mereka setelah menjadi murid Yesus amburadul. Menarik. Seringkali kita bayangkan gini, kalau udah ke gereja pernah ya, mungkin saudara dengar gini. Mana ke gereja hidup tak berubah. Senang gitu ya. Lingkungan bisa ngomong kayak gitu. Betul. Tapi kita mau belajar bagaimana Yesus memandang 12 orang ini yang kualitas imannya amburadul. Wah, begitu ada badai, naik perahu. Yesus tidur. Jebret, ada badai. Murid-murid ketakutan. Yesus bangun, redakan badai. Gak berapa lama mereka ngalamin hal yang sama, badai. Dan mereka ketakutan, seperti orang yang tidak percaya. Dan Yesus kembali datang, berjalan di atas air. Di sini kita bisa melihat bagaimana ternyata perjalanan iman dari para murid pun mengalami naik turun. Seringkali kita berpikir gini, aduh bener ya kata orang, aku udah sebulan nih ke gereja rutin 4 minggu. Tapi hidupku gak berubah, nges lah, memang orang mah bisa berubah. Gak gitu. Kebersamaan dengan Yesus mungkin tidak menghasilkan perubahan yang sekaligus. Tapi kebersamaan dengan Yesus menghasilkan pertumbuhan. Seperti yang Pak David tadi katakan. Bapak Ibu, buat yang punya anak, pernah nggak nongkrongin anaknya di pinggir kasur? Diliatin, terus waktu Bapak Ibu liatin anak itu, Bapak Ibu sampai bisa lihat, nambah loh, nambah 2 mili. Pernah nggak? Kalau ada yang pernah, saya mau minta recordin gitu ya, direkam gitu. Atau punya tanaman. Nah, dulu nih, Kimi Timi mungkin pernah nanam toge ya, pakai kapas ya, ditongkrongin nggak? Lihatin terus ini, sampai juling. Enggak kan? Tapi tahu-tahu itu bisa ada daun dan sebagainya. Kalau diperhatikan, bicara tentang pertumbuhan, Alkitab banyak menjelaskan tentang pertumbuhan itu seperti pohon. Betul ya? Seperti pohon gitu.
seperti anak bayi yang menyusui dan seterusnya menjadi dewasa. Kenapa Yesus memakai perumpamaan, Alkitab memakai perumpamaan-perumpamaan itu? Karena pertumbuhannya memang tidak kasat mata. Dalam artian gini, gak bisa kelihatan jelek naiknya gitu, gak kelihatan. Tapi seperti yang Pak David tadi katakan, setelah melewati baru menyadari, ternyata makin tinggi. Saya percaya anak saya itu makin tinggi. Bukan karena saya lihat dia nambah 2 senti. Tapi karena saya lihat kok makin lama makin mendekati tinggi bapaknya. Kayaknya sebentar lagi bapaknya kesusul nih, jangan-jangan. Iya. Bapak, ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jangan berkecil hati ketika orang berkata gini, kamu mah gak bisa berubah. Yesus adalah Tuhan yang sangat menghargai perjalanan hidup murid-muridnya. Yesus adalah Tuhan yang sangat menghargai, dia bukan kompromi ya, tapi dia menghargai pertumbuhan sedikit demi sedikit, perubahan sedikit demi sedikit yang dialami oleh murid-muridnya. Jadi ketika lingkungan menetapkan kita untuk ngajeleng ke titik 100, kita ada di titik min 100, kita harus ngajeleng ke titik 100. Kita seringkali putus asa dan kecewa. Tapi dalam perjalanan kita mengikuti Yesus, dari min 100 jadi min 99, jadi min 98, itu merupakan anugerah. Dan Tuhan senang dengan pertumbuhan itu, sekalipun lingkungan tidak menghargai. Dan Bapak Ibu tahu bagaimana murid-murid ini mengalami pertumbuhan itu. Wah, Bapak Ibu, ngeri. Di slide saya tuliskan, kebersamaan dengan Yesus, bukan murid. Next, selanjutnya. Bukan murid yang memilih Yesus, namun Yesuslah yang memilih mereka menjadi murid. Kebersamaan dengan Yesus bukanlah jaminan ketiadaan masalah. Bahkan Yesus mengizinkan murid-muridnya mengalami masalah dengan tujuan membawa murid-muridnya semakin mengenal dan bertumbuh dalam iman. Ada tools yang Tuhan pakai untuk membawa murid-murid ini mengalami pertumbuhan iman. Dari yang amburadul menjadi iman yang teguh, yang kokoh. Dan akhirnya mereka bisa menjadi saksi. Sedikit saya mau bahas hal ini. Ada beberapa fase yang Yesus izinkan untuk murid-murid alami dan hadapi. Yesus mengizinkan 12 orang ini melihat Yesus mengajar dan Yesus ditolak. Yesus mengajar dan Yesus dikejar-kejar mau dibunuh. Ada fase di mana murid-murid melihat dengan jelas bagaimana Yesus melakukan mujizat malah disalah mengerti dan seterusnya. Fase itu diizinkan oleh Yesus untuk mengajar murid-murid bahwa kebenaran itu menyingkap ketidakbenaran. Bahwa kebenaran itu memporak-porandakan zona nyaman yang adalah ketidakbenaran. Yesus ajar murid-murid untuk melihat fase itu, bagaimana Yesus ditolak, bukan untuk membuat mereka patah hati, patah semangat, tapi untuk membuat murid-murid melihat, sekalipun Yesus ditolak, tapi kok Yesus tetap tekun yang menyampaikan kebenaran. Oh, berarti itu merupakan berita yang sangat penting. Ada lain fasenya, ketika Yesus mengizinkan musibah terjadi. Yesus, murid-murid kan bilang gini, Guru, enak-enakan tidur di buritan. Betul ya? Yesus bangun. Yesus jalan ke depan. Angkat tangan. Tenang, diam, tenang. Ces, diam, tenang. Dan mungkin Yesus tidur lagi. Di situ murid-murid diajar lewat suatu fase kehidupan. Murid-murid diajar untuk melihat ketika mereka tidak berdaya. Murid-murid melihat bagaimana tangan Tuhan yang sempurna memiliki kedaulatan dan kuasa yang melampaui kemustahilan. Bapak Ibu, bisa dibayangkan gak perasaan murid-murid ketika murid-murid mendengar bahwa Lazarus meninggal dunia? Ya, dulu kan gak ada WA, gak tahulah pakai apa. Tapi ketika Yesus lagi kumpul sama murid-muridnya di satu kota, dengar kabar Lazarus meninggal. Lazarus sakit. Murid-murid tuh tahu banget bahwa Yesus tuh sayang sama Lazarus. Alangkah terkejutnya mereka ketika Yesus memiliki respon, kita nggak pergi sekarang. Waduh,
Murid-murid bisa bilang gini, wah Yesus lu bener-bener lu. Wah Yesus, wah bener-bener ngaco nih Yesus nih. Punya kuasa tapi gak mau lakuin, gak mau tolong. Bahkan setelah itu, beberapa hari kemudian Yesus jalan, menghampiri. Singkat cerita kita tahu, ada berita bahwa Lazarus sudah mati 4 hari. Waduh, murid-murid makin dongkol gak? Kita bisa bayangin. Yesus engkau tuh bisa lakuin mujizat, tapi kenapa engkau nggak lakuin? Sampai akhirnya Yesus membangkitkan Lazarus dari orang mati. Fase itu Tuhan izinkan terjadi untuk membuat murid-murid belajar bergantung dan mengajar mereka bahwa aku punya waktu yang terbaik untuk menolong engkau. Bahkan Yesus izinkan itu murid-murid melihat fase bagaimana Yesus marah. Wah, begitu mereka lihat Yesus marah, waduh, diporak-porandakan itu semuanya. Kenapa Yesus izinkan itu? Untuk mengajar murid-murid melihat apa yang paling penting. Dan banyak fase lain Bapak Ibu. Fase berdoa di Getsemani, bagaimana Yesus, kita dari mana bisa tahu Yesus berdoa, lalukanlah cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi melainkan kehendakmu. Kita tahu dari mana hari ini? Yang ditulis di Alkitab kita tahu dari mana? Dari 3 orang itu yang mendengar perkataan doa itu. Mereka menyampaikan, Yohanes tulis, ada penggalan kata itu. Matius tulis penggalan kata itu karena mendapat informasi dari 3 diantaranya. Di sini kita bisa belajar apa? Bapak Ibu, lewat fase-fase kehidupan yang Tuhan izinkan untuk kita alami, sesungguhnya itu membawa kita semakin mengenal, itu membawa kita semakin kagum, itu membawa kita semakin bertumbuh dalam iman kita kepada Dia. Biarlah hal ini juga mengingatkan kita bahwa Bapa yang baik bukanlah Bapa yang memberi semua yang kita minta. Dia memberi yang terbaik bagi kita, termasuk masalah hidup. Karena melaluinya kita dibawa semakin mengenal dan bertumbuh dalam Dia. Amin. Masalah itu bukan pemberian yang buruk ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi. Bisa aja itu merupakan hal terbaik bagi kita. Karena Dia mau membawa kita mengalami fase kehidupan yang membawa kita semakin mengenal Dia dari hari ke hari. Seringkali kita berpikir dan terfokus gini. Masalah yang aku hadapi itu gak mungkin terjadi melampaui apa? Kekuatanku. Saya ulangi. Masalah yang aku hadapi itu tidak mungkin melampaui kekuatanku. Fokusnya di siapa? Kekuatan siapa? Kekuatanku. Saya mau katakan itu gak salah sih. Tapi nanti kita akan lihat satu fondasi yang lebih kuat. Yang banyak saya lihat ketika orang berpikir gini, masalah ini tidak melampaui kekuatanku. Tapi ketika itu masalah gak selesai-selesai, orang itu mulai ragu, ternyata aku gak sekuat itu Tuhan. Betul ya? Aku gak sekuat itu Tuhan, aku gak bisa Tuhan. Wah Tuhan salah, Tuhan gak mengenal saya karena kekuatan saya gak sehebat yang Dia kira. Hari ini saya mau kasih satu fondasi yang lebih kuat dari itu semua. Di slide saya tuliskan. Next. Oke, slide sebelumnya. Kita baca sama-sama bagian ini ya. 1, 2, 3. Fase kehidupan yang kita alami adalah seizin Dia. Bukan sebatas karena kita mampu, tetapi karena Dia mau membentuk dan mendampingi, menjaga hidup kita melewati fase tersebut. Apa bedanya dengan yang tadi? Yang ini berfokus bukan kepada diri sendiri, tapi berfokus kepada Dia yang mengizinkan kita mengalami fase tersebut. Mari kita masuki 2024 dengan sebuah konsep yang baru, bahwa semua fase kehidupan yang Dia izinkan terjadi dalam hidup kita itu bukan bicara tentang kita mampu melewatinya, tapi itu semua bicara tentang Allah yang setia, Allah yang mau membentuk kita lewat masalah itu, Allah yang mau menjaga, menyertai kita melewati fase tersebut. Bapak Ibu pasti ingat perkataan malaikat kepada gembala ketika pada gembala didatengin sama malaikat. Dibilang apa? Awalnya bilang apa? Jangan takut. Kata jangan takut itu bukan bicara tentang kekuatan dan kehebatan mereka melewati masalah itu. Tapi kata jangan takut itu merupakan sebuah jaminan. Malaikat menjamin
kondisi ini baik-baik aja buat kamu. Karena ada aku yang menyertai. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ayub 23 ayat yang ke-10 firman Tuhan diselesai tulis berkata demikian. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi hari ini saudara, semua permasalahan yang kita hadapi, Pak David tadi sampaikan, masalah-masalah yang kita hadapi ternyata itu diizinkan Tuhan untuk membuat kita semakin menyadari bahwa kita ini tidak mampu, tapi ada Allah yang menopang, memampukan, menyertai kita untuk melewati semuanya. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Saya ulang-ulang ayat ini supaya saudara bisa ingat ayat ini. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang ada di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Inilah jaminan yang membuat hati kita tenang. Kenapa terus 52 minggu ini terus diingatkan tentang salib, terus diingatkan tentang pengorbanan? Karena kita ini orang yang mudah khawatir. Kita ini adalah orang yang mudah merasa berjalan sendiri. Kita ini adalah orang yang mudah sekali merasa aku ditinggalkan dan tidak ada yang peduli. Kita ini orang yang mudah merasa gak ada lagi yang bisa tolong aku dan gak ada yang peduli sama aku. Betul? Pernah Bapak Ibu sekali pulang gereja sepertinya dikuatkan, dihiburkan, hari Senin khawatir lagi. Jangankan Bapak Ibu, saya pun mengalami. Jangankan hari Senin, beres khotbah, selesai. Ketika mau istirahat, aduh overthinking amburadul Bapak Ibu. Hati ini tidak tenang. Apa sih yang bisa menenangkan jiwa kita? Satu. Nih, kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Pengorbanannya itu menjadi jaminan bahwa dia gak mungkin tinggalin kita. Kalau Bapak Ibu punya barang yang Bapak Ibu beli dengan harga yang mahal, saya percaya barang itu akan dijaga baik-baik. Ya. Kalau kita beli kendaraan baru, motor baru misalnya, waduh kita tadinya gak punya motor seperti itu, akhirnya kebeli motor itu, wah pasti Bapak Ibu kita apik-apik. Ya, puji Tuhan di GCC akhir tahun ini banyak plat putih Bapak Ibu ya. Roda 2, roda 4 platnya putih, sampai warnanya juga putih. Ya, saya percaya pasti itu akan dijaga dengan baik-baik karena Bapak Ibu membelinya. Kita bayangkan, kalau kita bisa menjaga dengan baik apa yang sudah kita beli, apalagi Yesus. Makanya Daud pernah katakan, aku ini seperti biji matanya Tuhan. Hari ini, kita hidup di zaman anugerah. Kita sudah tahu bagaimana Yesus bekerja melakukan penebusan yang begitu sempurna. Itu yang menjadi fondasi terkuat. Jangan kamu khawatir. Jangan takut. Apapun fase kehidupan, bukan karena kita mampu, tapi karena Dia mau menyertai kita, membentuk kita lewat fase tersebut. Dan yang paling terakhir, next, Markus 3:13 sampai 15, bagian yang terakhir dibilang gini. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai Dia, tadi kita udah bahas. Setelah menyertai, apa yang terjadi? Dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberi kuasa untuk mengusir setan. Bapak Ibu, setelah kita mengikuti Yesus, setelah para murid mengikuti Yesus, para murid diizinkan mengalami fase ini dan itu, senang, sedih, dan begitu luar biasa. Fase-fase yang gak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Setelah diperlengkapi lewat itu, apa yang Tuhan mau? Lewat pembentukan yang Tuhan kerjakan, mereka boleh menjadi saksi Kristus. Lewat pembentukan yang Tuhan kerjakan, mereka boleh diperlengkapi dengan kuasa, karena tanpa pembentukan, kuasa akan menjadi alat kesombongan. Ya, banyak orang yang pengen kuasa. Banyak orang yang pengen bisa usir setan. Banyak orang yang pengen bisa ngobrol sama setan, gak ngerti deh ngobrol apa.
Banyak orang yang pengen bisa mendoakan lalu mendatangkan kesembuhan. Itu bagus, nggak salah, itu baik. Tapi kuasa tanpa pembentukan itu hanya akan menjadi sebuah kesombongan yang akhirnya membuat orang tidak melihat Tuhan, tapi membuat orang melihat kita sebagai Tuhan. Bahaya nggak? Maka dari itu dipilih untuk menyertai, dibentuk, dihancurkan, Lewat pembentukan itu diperlengkapi untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu, bicara tentang menyertai Yesus, hidup mengikuti Yesus, itu bukan bicara tentang mengisi kehidupan kita semata dengan menghidupi firman-Nya, tetapi itu merupakan sebuah perjalanan hidup. Kita dibentuk dan diperlengkapi untuk menjadi saksinya yang memberitakan tentang Yesus bagi lingkungan. Seringkali dalam konsep kita, mengikuti Yesus ya udah, yang penting aku taat aja. Lakuin firman. Akhirnya kita bilang gini, aku udah lakuin semua firman. Aku udah sempurna. Saya mau katakan, perjalanan mengikuti Yesus bukan sekedar mengisi kehidupan dengan menghidupi firman, tetapi merupakan sebuah perjalanan di mana kita diperlengkapi untuk menjadi saksi Tuhan. Memberitakan Injil. Ini berbicara tentang menceritakan, mendemonstrasikan kasih Yesus bagi lingkungan. Di slide saya tuliskan gini. Tujuan utama memberitakan Injil itu bukan supaya populasi orang Kristen itu bertambah. Tetapi tujuan utama memberitakan Injil adalah menceritakan, membagikan kasih Yesus Kristus yang begitu tulus dan sempurna, mengasihi semua manusia berdosa. Saya undang pemain musik. Kita akan selesai di sini. Bapak Ibu, hari ini menjadi perenungan bagi kita. Sudah berapa lama kita mengikuti Yesus? Lebih dalam, sudahkah lingkunganmu merasakan kasih Yesus yang tulus lewat kehidupanmu? Karena hanya kasih yang bisa mengubahkan. Ketika Anda menemukan pasangan yang sulit, pasangan yang menuntut, berontak, anak yang berontak, orang tua yang menyebalkan, apa yang Anda lakukan? Semakin keras suaramu, semakin keras hatinya. Bisa sih dia taat, tapi di dalam hatinya dia katakan, suatu saat aku akan balas. Saya pernah ketemu sama satu anak muda. Dia katakan, orang tuaku jahat. Aku pernah dipukulin sampai aku masuk solokan. Terus saya katakan, apa yang ada dalam bayangan kamu tentang orang tua kamu? Hari ini saya karate, saya udah ban hitam. Tunggu kok sebentar lagi. Saya gak takut sama penjara. Saya bunuh orang tua saya. Puji Tuhan itu tidak terjadi. Kasih Tuhan melawat hati anak itu, merubah hatinya. Bapak Ibu, mari kita sadari. Pasanganmu yang sulit hidup sesuai firman. Anakmu yang sulit hidup sesuai firman. Bukan membutuhkan bentakan dan ancaman. Ancaman tidak membuat mereka tulus mentaatimu. Upah, reward, tidak membuat mereka tulus hidup dalam kebenaran firman. Apa yang bisa membuat mereka tulus hidup dalam kebenaran firman dan hidupnya berubah? Hanya satu. Kasih Yesus Kristus yang tulus. Bagaimana anakmu bisa merasakan itu? Engkau dan saya, orang tua, kita punya tugas
untuk menyalurkan kasih Yesus yang tulus kepada anak-anak kita. Jika hari ini Anda katakan gini, aku gak pernah ngalamin figur orang tua yang mengasihi aku dengan tulus. Aku dididik di tengah orang tua yang terus menebar ancaman, dan ancaman. Akhirnya aku jadi orang yang keras. Maaf, bukan merendahkan apa yang Anda rasakan. Tapi saya mau katakan, sekalipun masa lalumu tidak dipenuhi dengan kasih yang tulus, melainkan dengan ancaman, izinkan Yesus memenuhi hatimu dengan kasih yang tulus. Ayat tadi kita baca bahwa Allah menebus kita. Allah memilih kita bukan karena kita baik, tapi semata-mata karena rahmat-Nya yang besar. Jadi saya berdoa sore ini, para orang tua yang tidak mengalami figur orang tua yang tulus dalam mengasihimu, engkau mungkin terluka dengan orang tuamu. Engkau mungkin tidak mengalami pendidikan rohani di masa lalumu. Tidak ada kata terlambat. Kasih Yesus bisa merubah hidupmu. Dan ketika hidup kita berubah karena kasih Yesus itu bisa terimpartasi ke anak kita yang mungkin susah dibilangin. Anak Feve, anak Berry, anak Yusak, anak Fangfang, anak Pak David, anak Ciliana, anak Ko Yusuf, anak Cidian, anak Bro Andri, anak Cilidia, anak Cidiana. Mereka memerlukan kasih Yesus yang mengalir lewat kehidupan kita. Izinkan Tuhan membentuk kita lewat fase-fase kehidupan yang begitu mengerikan mungkin. Karena itu semua bertujuan untuk membentuk kita supaya kasih Yesus bisa tersalur bagi generasi yang ada di bawah kita. Kita tundukkan kepala. Tuhan, kami berterima kasih Tuhan. Karena sekali lagi Tuhan izinkan kami untuk kami boleh beribadah, untuk kami boleh datang ke tempat ini, untuk kami boleh mendengar kabar baik. Bagaimana Engkau begitu tulus menerima kami, Engkau begitu tulus mengasihi kami Tuhan. Dan biarlah kasih itu boleh merubah kehidupan setiap kami. Kami berterima kasih untuk anugerah-Mu yang besar. Dan biarlah Tuhan, kami boleh dimampukan menjadi saksi, memberitakan Injil dengan tujuan orang di sekitar kami boleh mengalami kasih Yesus yang begitu tulus lewat kehidupan kami. Ampuni kesalahan kami dalam memandang perjalanan bersama Tuhan dan meteraikan pemahaman yang baru ini untuk 2024 kami boleh menjalani pengiringan akan Kau dengan konsep yang benar dan Kau dipermuliakan. Sebentar kami akan memberi persembahan. Kami mau memberi persembahan bukan untuk diberkati, tapi kami mau memberi karena kami sudah diberkati dengan berkat yang terbesar, yaitu pengorbanan Yesus di kayu salib yang berkuasa mengampuni dosa dan merubah hati nurani kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.